perkenalan dan pengenalan sarana prasarana yang ada di dalam SMP Kristen Kalam Kudus dengan yang selanjutnya yaitu laboratorium IPA. Sebelumnya, perkenalkan saya Dita, biasa dipanggil Miss Dita, selaku guru IPA di SMP Kristen Kalam Kudus. Nah, untuk kalian yang belum tahu, apa sih laboratorium IPA? Laboratorium IPA adalah tempat di mana guru dan siswa itu melakukan percobaan dan penelitian tentang IPA. Kenapa sih harus melakukan penelitian atau percobaan tentang IPA? Nah, tujuannya dilakukan penelitian dan percobaan itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sekaligus untuk membuktikan beberapa konsep IPA yang kita pelajari di IPA, baik yang sudah dipelajari maupun yang belum dipelajari. Nah, kalau di SMP Kristen Kalam Kudus emang gitu juga, Miss? Iya. Jadi kita akan melakukan pembuktian, beberapa sudah dilakukan kakak-kakak tingkat 8 dan kelas 9. Untuk kalian kelas 7, kita akan melakukan banyak percobaan di lab IPA ketika nanti suasana sudah kondusif, kita sudah bisa belajar dan kita bisa bertemu lagi di sekolah dengan baik. Nah, untuk pembelajaran IPA sendiri tidak hanya di dalam kelas loh, tapi kita juga melakukannya di lab IPA, bahkan di lingkungan sekitar SMP Kristen Kalam Kudus. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas doang atau di laboratorium doang, tapi kita juga akan belajar di tempat-tempat yang lain. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau di SMP Kristen Kalam Kudus, tempatnya di mana sih laboratorium IPA itu, Miss? Jadi, untuk kalian yang sudah pernah berkeliling di SMP Kristen Kalam Kudus, kalian bisa menemukan lab IPA itu ada di lantai 2, letaknya di samping tangga menuju perpustakaan. Di sana sudah ada tertulis papan di depan kelas dengan label lab IPA gitu. Nah, selanjutnya di lab IPA itu ada apa aja sih, Miss, yang ada di SMP Kristen Kalam Kudus? Banyak loh yang ada di SMP Kristen Kalam Kudus. Ada meja kursinya jelas, ada AC-nya pasti, lalu juga ada mikroskop karena kita akan banyak melakukan penelitian dengan mikroskop, melihat benda-benda yang kecil. Ada termometer, ada pembakar spiritus karena beberapa percobaan kita akan melakukan pembakaran. Ada torso tulang manusia, ada berbagai macam alat ukur, ada banyak hal di sana. Dan praktikum listrik banyak juga di sana, lampu, ada juga multimeter dan sebagainya. Ini contoh beberapa alat yang ada di lab IPA. Sebenarnya masih banyak dan kita akan melakukan itu satu persatu nantinya. Oke, kita lanjutkan. Lab IPA ternyata bagus ya, Miss? Iya dong, lab IPA menyenangkan. Belajar di lab IPA itu jauh lebih menyenangkan daripada kita hanya belajar di dalam kelas. Tapi ingat, di dalam lab IPA kita punya aturan. Yang pertama, kita dilarang makan dan minum di dalam lab. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Kan itu hak asasi manusia, Miss. Tidak, bukan seperti itu. Di dalam lab IPA itu banyak bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk kondisi kita. Jadi ditakutkan atau dikhawatirkan ketika kalian makan dan minum di lab IPA, makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu terkontaminasi dengan bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi, sehingga itu nanti akan menyebabkan gangguan pada sistem kalian. Nah, yang kedua, dilarang bergurau atau bercanda selama berada di dalam lab. Ngobrol boleh, tapi tidak untuk bergurau ataupun bercanda. Kenapa? Karena ketika ngobrol ataupun bercanda, yang sedang bercanda itu pasti tidak akan fokus. Sedangkan banyak sekali peralatan, alat, dan sebagainya dari lab IPA itu yang
berbahaya, yang tajam, yang mudah pecah, sehingga takutnya atau dikhawatirkan itu bisa mengganggu atau merusak dari alat-alat, bahkan juga merusak diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan yang ketiga, mengutamakan keselamatan diri, teman, dan peralatan lab. Kenapa gitu, Miss? Ya, karena kalau kalian aja nggak bisa menjaga keselamatan, gimana kalian bisa menjaga keselamatan alat? Alat di lab IPA itu sebenarnya tidak terlalu mahal, tapi ketika dilakukan dengan tidak baik kan menjadi sayang atau apa kalau rusak. Yang keempat, wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ini hukumnya wajib. Kenapa? Ada dua yang Miss Zita kasih warna merah. Ini adalah contoh yang paling bahaya yang ada di pernah terjadi dan kejadian di lab, di bergurau dan tidak mengikuti instruksi. Gitu. Sekian untuk perkenalan lab IPA hari ini. Terima kasih untuk kalian kelas 7. See you later. Kita akan bertemu di pembelajaran IPA. Dan ketika sudah normal semuanya, kita akan menggunakan lab IPA dengan lebih sering agar kalian juga lebih mudah memahami apa yang disampaikan ketika di dalam kelas. Seperti itu, terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati.